Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pada Ketua Takmir Bapak Bapak, yang kami hormati sesuai dan guru-guru kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhir kiamat. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf, ini dengan acara yang sudah disusun. Kami diberi waktu untuk saling mengingatkan. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti bahasanya juga campur-campur, mohon dimaklumi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita yang hadir saat ini orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang diberi petunjuk sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Kalau kita lihat kondisi yang saat ini, sore sudah hujan, malamnya ada acara malam hari ini seperti ini. Kalau lihat situasinya ya ketahui, kalau di rumah kamu nonton TV oleh HP-nya itu lebih menyenangkan. Tapi sekali lagi ternyata Allah menggerakkan langkah kita, Allah memberi petunjuk, kita bisa hadir di sini. Ya kalau dilihat pesertanya ini kan ya hampir 30 lebih, bahkan mungkin sekitar, kalau daftarnya itu kan ya 50-an. Ternyata ya dia tidak bisa hadir semuanya di sini. Misalnya bisa hadir semua di sini, pasti meriah sekali. Dan ya masih disayangkan, sudah sampai hari-harinya ya sudah ada yang sudah dibaca selesai, ada yang ya tidak dibaca, tidak ada komunikasi. Padahal di sini ya ketua sudah mengingatkan, monggo yang belum segera dibaca. Kalau misalnya ada permasalahan bisa disampaikan, nanti kan bisa dibaca yang sudah selesai. Tapi kembali lagi, ya memang untuk berbuat baik itu kan memang halangan selalu ada. Ya kayak kita di rumah aja mungkin kadang-kadang memang harus dipaksakan. Menurut saya dipaksakan. Karena apa? Karena untuk ngaji itu kan ya berat bagi yang bagi saya. Karena apa? Karena ya kadang-kadang misalnya pulang subuh, pulang maghrib, itu kan ya pengen nanti pulang langsung pegang Al-Quran ngaji. Tapi kadang-kadang sampai di rumah itu, begitu sampai rumah berarti HP ini bunyi ya, oh ternyata kok ada pesan. Akhirnya kan ngikuti pesan sampai tahu-tahu sudah isya. Atau kalau pagi ya jangan bersubuhan ini pengennya ya ngaji gitu. Tapi lain kan ya akhirnya kan jadi terlewatkan. Ya setidak-tidaknya di hati kita, di kolbu kita ini kan ada girohnya. Kalau Pak Musa bilang ada girohnya kita mau ngaji. Karena kalau nggak dipaksakan terus terang berat. Ya, baik yang sudah mahir, sudah pintar, bagi yang belum mahir masih beratul-beratul, nah seperti saya ini kan ya tetap kita paksakan. Rasanya malu kalau misalnya di rumah itu ada Al-Quran, kita bacanya juga hanya bulan Ramadan saja, begitu dibuka ya debunya banyak, itu kan ya malu. Harusnya kita malu, makanya harus dipaksakan. Ya walaupun nanti bacanya beratul-beratul, ini kalau Pak Uli sering bilang itu kan yang beratul-beratul itu kan pahalanya kan 2 kali lipat katanya.
yang satu pahalanya yang baca, yang satu pahalanya yang bradul-bradulnya itu. Kayak di sini tadi ya mungkin ada yang biasa, ada yang rodo nefas, rodo grogi, nah itu pahalanya di situ. Itu dan kalau kami baca bahwa bagi orang yang bisa menghadiri khatmul Quran, bisa yang istiqomah ngaji, baca Al-Quran, itu kan ya fadilahnya sangat besar sekali. Ada beberapa fadilah kayak kita menghadiri acara malam ini, kita baca Al-Quran, itu salah satunya bahwa orang-orang yang menghadiri khatmul Quran seperti ini, insya Allah malaikat akan mendoakan bagi hamba-hambanya yang hadir dalam majelis khatmul Quran ini. Ya, itu kalau disampaikan Ustaz Saifullah itu mengatakan bahwa untuk malam ini itu hadir 60.000 malaikat mendoakan kita. Ya, mendoakan kita. Tentunya doa yang disampaikan, doa yang dipanjatkan itu adalah doa-doa yang terbaik. Karena apa? Yang mendoakan malaikat. Kita bisa bayangkan, kita bisa yakini bahwa kalau yang mendoakan saja itu makhluknya Allah, makhluk yang suci, makhluk yang mulia, yang derajatnya tinggi, insya Allah doa itu akan tersampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapat yang fadilah doanya dari malaikat sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk yang kedua, bahwa apabila kita hadir di majelis khatmul Quran seperti ini, insya Allah doa-doanya itu akan mustajab. Karena apa? Karena yang kalau ini khatmul Quran berarti kan yang dibacakan 30 juz. Insya Allah doa-doa dari yang sampaikan tadi di khatmul Quran itu kan memberi manfaat yang mustajab, sehingga kita yang hadir di sini mendapat barokahnya doa khatmul Quran. Ya. Ya, kita ini kan harus meyakini seperti itu. Karena apa? Karena ya sering disampaikan di sini bahwa dengan kita membaca Al-Quran itu kan ya ada beberapa kebaikan. Satu huruf saja itu kan ya sama dengan 10 kebaikan. Padahal yang kita baca tadi kan berapa puluh huruf yang kita baca. Tentunya ini kan berlipat pahala yang ngalir insya Allah. Dan kalau pahala ini ditunjukkan dengan bentuk, tentunya ya semua orang kan hadir di sini karena apa? Karena dapat pahala itu. Tapi karena ini tidak ditunjukkan dalam bentuk dan kita nanti insya Allah menggapainya di akhirat, tentunya ya sekali lagi orang-orang yang dapat pilihan, orang-orang yang dipilih yang bisa hadir di sini. Semoga kita bisa istiqomah menjalankan kegiatan ini. Dan yang berikutnya lagi bahwa dengan sahabatnya Al-Quran yang nantinya akan memberikan sahabat pada kita di yaumul qiyamah. Bapak-bapak yang kita hormati, bahwa kita tahu di saat nanti hari akhir, hari kiamat, itu ada dua syafaat. Yang pertama syafaat Nabi Muhammad SAW yang kita yakini dengan kita membaca sholawat, dengan kita mencintai Nabi, dengan kita hormat pada Nabi, insya Allah itu menjadi syafaat di yaumul qiyamah. Banyak memang di lingkungan orang-orang kita, orang-orang sekitar kita, bahwa yang namanya sholawat itu kan ada yang bilang itu sama dengan tidak baik, itu ada yang bilang tidak ada, katanya itu yang bid'ah. Ya itu kan bagi mereka. Kalau kita meyakini bahwa kita itu menjadi umatnya, kita mencintainya, saya rasa itu hal yang wajib kita baca silsilahnya. Bagaimana kita bisa mendapat sahabatnya kalau kita tidak bisa, tidak sholawat, tidak mau, bahkan ada yang ekstrim lagi sholawat itu bid'ah. Nah itu kan yang bagi mereka mungkin
dalam artian mungkin ngajinya mungkin kurang menurut saya. Jadi entah itu bid'ah, entah itu enggak. Yang penting bagi kita adalah wujud dari kita mencari Nabi, karena sudah tidak ada ya kita sholawat, dan tentunya kalau kita yang sering kita baca setiap malam Jumat itu kan yang tiba itu. Kemudian yang kedua, yang memberikan syafaat nanti yang kedua adalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat pada orang-orang yang selama ini mencintainya, selama ini membacanya. Ya walaupun belum bisa kita mengkaji tafsirnya, setidaknya kita bisa baca. Entah itu kita tahu maknanya atau nggak tahu maknanya, yang penting kita bisa baca. Kita baca dengan istiqomah, insya Allah nanti dengan kita membaca istiqomah itu ya akan menjadi sahabatnya di yaumul qiyamah, yang kita pada saat itu benar-benar membutuhkan pertolongan. Seperti yang disampaikan di pengajian bahwa nanti pada saat hari kiamat itu kan ya matahari pendek, kita satu keluarga itu saling tidak mengenal, kita ribut dengan urusan kita sendiri-sendiri. Bahkan saat itu saat yang sangat-sangat mencekam. Makanya sangat rugi sekali kalau selama hidup kita ini kita tidak mengenal, tidak mau tahu dengan Al-Quran. Alhamdulillah masjid kita ini, Masjid Baitur Rahman, memberi fasilitas, memberi ya jembatan komunikasi, memberi wadah kita untuk merutinkan membaca Al-Quran. Sekali lagi dengan dibentuknya kayak jamaah itu, ya mau nggak mau karena kita sudah terus itu kan harus membaca. Dengan membaca itu, ya dengan ikhlasan kita, insya Allah itu akan istiqomahan kita membaca Al-Quran. Walaupun nanti itu sudah selesai, tapi kan setidaknya kita tidak putus-putus dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Karena mungkin dengan usia kita yang saat ini, dengan keterbatasan fisik, keterbatasan harus pakai kacamata, ya sekali lagi fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk amal ibadah di hari kiamat nanti. Amin. Karena sekali lagi pada hari kiamat nanti insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, kita akan menjadi teman kita, ya teman kita baik di kubur, di akhirat. Di kubur ya bisa menerangi, kemudian di akhirat sekali lagi menyelamatkan kita dari siksa kubur. Saya pernah mendapat atau mendengar dari ulama yang mengatakan bahwa kalau syafaat Nabi itu kepada orang itu datangnya kan setelah orang disiksa dulu. Setelah orang disiksa dulu itu baru nanti kalau dapat syafaat Nabi atau masuk neraka dulu, setelah dapat syafaatnya Nabi baru dientaskan ke surga. Itu pun kan waktu lama. Ya. Tapi kalau Al-Quran itu tidak, Al-Quran itu menghadang bahwa ini setiap semasa hidupnya selalu membaca saya, mengamalkan saya. Ya. Sehingga belum sampai kita dimasukkan neraka, insya Allah Al-Quran itu akan menghadang bahwa selama hidupnya selalu membaca Al-Quran ini, sehingga itu tidak menjadikan adab bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sering kita mendengar ya bahwa dengan kita mengamalkan Al-Quran, insya Allah sekali lagi hidup kita akan jadi tenang. Insya Allah hidup kita akan dituntun sama Allah, dan hidup kita akan diberi petunjuk mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya, ini juga di masing-masing orang itu kan ada fadilah-fadilahnya sendiri di Al-Quran itu. Ada misalnya kayak surat Tabarok itu kalau kita baca sebelum tidur, ya itu akan menjadi penerang kita, akan jadi teman kita nanti saat di alam kubur. Bahkan pernah dikisahkan ada orang fasik yang meninggal, tapi pada hidupnya dia juga mengamalkan At-Tabarok. Tapi pada masa akhirnya dia hidupnya fasik. Pada saat dia meninggal di alam kubur itu malaikat mau menyiksanya. Karena mau menyiksanya, datanglah surat
mulut tabarok itu menyampaikan pada malaikat bahwa orang ini semasa hidupnya walaupun hidupnya fasik, setidaknya dia sudah pernah membaca mengamalkan surat tabarok. Akhirnya terjadi perselisihan, karena terjadi perselisihan itu sehingga menghadap Allah. Malaikat menyampaikan, ya Allah, orang ini di akhir hidupnya dia itu fasik, banyak dosanya. Tapi di sisi lain ada surat Al-Tabarok datang melindunginya bahwa dia itu semasa hidupnya pernah mengamalkan saya. Jadi disampaikan surat Al-Tabarok itu menyampaikan, saya ini kan bagian dari 114 surat dalam Al-Quran. Kalau keberadaan saya tidak bisa memberi syafaat pada orang yang selalu baca saya, ya apa gunanya? Akhirnya walaupun di akhir hayatnya dia fasik, tapi dengan fadilah membaca surat Tabarok akhirnya dia jadi siksa. Ini gambaran kecil kepada kita semuanya bahwa sekali lagi kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kelapangan waktu, kita masih diberi kesempatan. Monggo sami-sami saya elek-elek pada saya sendiri dan pada bapak-bapak dan ibu semuanya. Marilah kita sebelum kita menyesal di hari nanti, monggo kita istiqomahkan membaca Al-Quran, walaupun tidak harus banyak, yang penting istiqomah, kan seperti itu. Ya tidak harus satu hari satu juz, yang penting kita bisa istiqomah membacanya, walaupun hanya ya satu huruf Yasin gitu aja udah tutup, yang penting istiqomah. Walaupun lagi kita sudah ada wadahnya, bukan berarti jatahnya sudah dibaca terus tidak baca, enggak. Tentunya kalau sudah terbiasa itu ya kadang-kadang kalau nggak baca itu ada yang kurang. Kalau sudah terbiasa itu kan kalau lihat saja, kalau sudah dibaca itu ya ada perasaan isin. Ini yang tentunya kita miliki, karena sekali lagi kita berharap semuanya tidak hanya di dunia saja seperti ini kita berkumpul bersama. Tentunya kita berharap nanti kita bisa berkumpul bersama di surganya Allah dengan keadaan yang sama seperti ini, kita bisa meraih kemenangan dalam hidup kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan keterbatasan ilmu saya, setidaknya ya tidak sempurna. Mohon nanti kalau misalnya ada yang tidak benar bisa dibenarkan, karena ini kan ya ngaji sama-sama belajar. Setidaknya ya orang kita pelungsu-pelungsu, yang penting kita sudah utuh. Itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.